masuk ke perangkat ajar, dan ini adalah materi di Bergema yang ke-6. Kami dapatkan 1 minggu yang lalu di Maret 2024, gitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya materi khusus untuk penggerak tombel. Tetapi inilah memang manfaat dari ruang-ruang belajar di mana kita memang berbagi. Teman-teman, luar biasa sekali Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar ini membawa kita kepada hakikat bahwa kita sebagai guru sebenarnya adalah terlahir untuk menjadi tim yang kolaboratif, bukan menjadi kompetitor. Ketika guru hadir menjadi kompetitor, teman-teman, tidak akan pernah ada perubahan yang signifikan. Sama seperti kata Pak Nadiem. Ketika guru, masing-masing guru melakukan hal-hal kecil di kelasnya, maka kapal besar bernama Indonesia akan berlayar, katanya teman-teman. Dan itu dimulai dari apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Seperti itu ya, teman-teman. Kita akan langsung belajar tentang perangkat ajar, ya. Nah, kita akan menggunakan ini, teman-teman, di platform Merdeka Mengajar untuk mendukung KBM-nya kita nanti ya, kegiatan belajar mengajarnya kita, seperti itu. Sejauh mana sih ini nanti akan efektif untuk peningkatan kompetensi kita, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin meluruskan niat kontribusi perangkat ajar di PMM. Tapi sebelum jauh, teman-teman boleh nggak ya yang hadir di sini boleh kasih respon dong. Teman-teman yang sudah pernah mendengar kata perangkat ajar PMM, boleh dong ya, yang udah pernah dengar perangkat ajar PMM sebelumnya. Boleh di kolom chat. Pernah, Pak Agus pernah. Oke. Bu Sahara pernah, Bu Yohana pernah, Bu Ramadhani Fitri juga pernah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Pak Sugeng juga pernah, Bu Dara pernah. Oke, thank you. Nah, teman-teman, yang pernah atau adakah teman-teman di sini sebagai kontributor perangkat ajar di PMM? Saya mau asesmen awal dulu nih, sejauh mana nih peserta atau teman-teman belajar. Adakah di sini yang menjadi kontributor ataupun uh, punya perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar? Ada yang menjadi kontributor perangkat ajar kah teman-teman di platform Merdeka Mengajar? Kalau ada boleh teman-teman, saya atau ada boleh di kolom chat. Belum. Oke, Pak Olympus belum. Oke, baik. Yes, belum ya. Oke, Bu Yohana juga, Pak Sugeng juga belum. Baik, terima kasih. Belum ya, kita tidak. Saya belum. Baik, teman-teman. Uh, Menjadi kontributor di perangkat ajar platform Merdeka ini akan seperti apa sih? Nanti kita lihat. Saya masih akan ada ngajak teman-teman juga untuk sharing diskusi ya. Saya punya pertanyaan, Mbak Re, barangkali nanti boleh mic-nya di open, teman-teman belajar boleh nanti open mic, boleh nggak Mbak Re? Diperbolehkan Ibu nanti diminta untuk raise hand saja dan bagi nama-nama yang sudah raise hand yang saya sebutkan bisa untuk unmute seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Re. Oke, menurut teman-teman, mengapa sih guru perlu menjadi kontributor perangkat ajar di PMM? Kenapa sih harus menjadi kontributor perangkat ajar di PMM? Tujuannya apa sih gitu ya? Boleh teman-teman yang ingin kasih sudut pandang atau mindsetnya ini gimana sih? Kenapa? Boleh raise hand teman-teman? Ada yang raise hand, Mbak? Mengapa sih guru perlu menjadi kontributor perangkat ajar di PMM? Atau di kolom chat juga bisa, teman-teman silakan. Untuk yang raise hand belum ada Ibu, cuma di sini ada Oke, yang sudah berkomentar, ada Ibu Fitri, ada Ibu Diana. Ibu Fitri mengatakan untuk berbagi praktik baik, mungkin Bu Diana ya. pun serupa untuk berbagi praktik baik seperti itu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya. Oke, Bu Diriam Sasiregar. Oke, Bu hadir. Oke, thank you. Nah, teman-teman, mengapa sih guru perlu menjadi kontributor perangkat ajar? Tentu highlight-nya adalah yang teman-teman katakan berbagi praktik baik. Pertanyaannya lagi, kenapa sih kita harus berbagi praktik baik? Karena teman-teman, konsepnya sih di hari pertama ini juga kita bahas, kita ingin menguatkan proses berbagi ide bagaimana sebenarnya menyikapi berbagai persoalan atau polemik di dalam kelas, tentu yang berkaitan dengan murid. Seperti itu ya. Oke, kita mau lanjut. Nah, saya punya pertanyaan ini untuk teman-teman. Ini silakan di kolom chat saja karena nanti jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Itu aja. Pertanyaannya teman-teman, bisakah kita mengambil dari contoh perangkat ajar yang terdapat pada bukti karya, tentu di PMM,
dan hanya mengubah tampilannya saja tanpa mengubah secara keseluruhan konten. Bisa nggak teman-teman? Boleh dong di kolom chat teman-teman. Bu Fatimah bilang bisa, Pak Jepri juga bisa. Ya kita ngambil aja, tampilannya aja dibedain, tapi kontennya sama gitu ya. Nah kalau awalnya gambar, misalnya gambar Bu Yohana, saya ganti deh sama gambar Bu Erlina. Yang aturannya Bu Yohana pasangnya warna pink, saya pasang jadi warna ungu gitu ya. Oke, Bu J saya bilangnya tidak bisa. Ini hanya Bu J saya yang bilang. Oke, jangan Bu, plagiat, kata Bu Fitri. Oke, ini ada dua yang mengatakan nggak bisa. Oh, ada tiga ya. Oh ya, Pak Olimput juga nggak bisa. Oke, Bu Marjulisma Siregar juga nggak bisa. Fredes juga. Bu Lina juga plagiat. Oke, ini 50-50 sepertinya 50 bilang bisa, 50 bilang tidak. Teman-teman yang mau saya ajak kita untuk saling mengenali konsep adalah bedakan amati, tiru, modifikasi atau ATM dengan plagiasi. ATM adalah kita membuka ide praktik, kemudian kita melihat contoh praktik baik di sana, atau bahkan barangkali seperti kebiasaan kita mengerjakan aksi nyata. Di sana ada, teman-teman. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempelajari konsepnya. Habis ini menjelaskan ini, gitu ya, ketemu konsep. Nah, tetapi ketika kita konteksnya akan menyajikan punya kita, jangan dong hanya ubah view-nya saja, ubah tampilan, ubah warna, ubah gambar, tidak bisa teman-teman. Maka harus ada pengembangan-pengembangan konsep gitu ya, harus ada idenya kita masuk agar itu terlepas dari plagiasi. Bu Erlina kan bisa pakai teknik kata-katanya diramu. Nah, itu juga merupakan bagian dari amati tiru modifikasi, teman-teman. Namanya teman-teman sudah meramu. Hanya saja persoalannya sejauh mana teman-teman meramunya gitu ya. Tetapi teman-teman, platform Merdeka Mengajar juga tersistem ke sistem plagiasi. Nah, kalau dia memang nanti kedeteksi plagiasi, maka itu nggak akan diluluskan seperti itu. Maka sebagai guru kita harus jeli sejauh mana sih itu dikatakan ATM, sejauh mana itu dikatakan plagiasi. Ini yang perlu kita pahami bersama gitu ya. Lo salah dong Bu Erlina, tapi katanya bisa ATM. Berarti salah dong kalau saya cari punya Bu Erlina, misalkan lalu saya liatin untuk mengerjakan punya saya. Enggak salah. Hanya saja Bapak dan Ibu perlu mengembangkan. Ya, perlu memodifikasi gitu ya, teman-teman. Nah, kita mau lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi insight bagi kita. Kenapa sih mengerjakan aksi nyata juga kita belum lulus gitu ya, mengerjakan apalagi. Nah, tapi saya tidak akan bahas tentang perangkat ajar karena teman-teman belum ada yang ke sana. Seperti itu ya, apa-apa teman-teman. Nah, teman-teman, ini contoh perangkat ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak sesuai artinya teman-teman ini memang tidak terstandarisasi gitu ya. Yang pertama adalah ada unsur promosi. Promosi apa teman-teman? Apakah promosi sekolah kalau sekolah kita yang swasta gitu ya? Atau memang tidak sesuai dengan panduan visual? Emang ada ya Bu Erlina panduan visualnya? Ada, nanti kita lihat. Saya akan kasih ke teman-teman juga. Saya udah kasih materinya ke Mbak Re, nanti barangkali Mbak Re akan bagikan ke grup. Teman-teman tidak perlu juga di sini ada tanda tangan seperti ini ya, gitu ya, nggak perlu gitu. Dan plagiasi, ini plagiasi teman-teman, plagiasi itu tadi yang kita bahas. Hanya mengubah tampilan tanpa mengubah isi konten keseluruhan gitu ya. Itu dia, itu namanya plagiasi. Dan kita itu jadi plagiator dong gitu ya. Nah, ini teman-teman, dikatakan sebuah perangkat ajar itu adalah ketika dia praktis, artinya apa? Praktis teman-teman, tidak mempersulit. Itu yang pertama. Kemudian aplikatif. Aplikatif artinya enak untuk dipakai. Gitu ya. Kemudian bahasanya sederhana dan mudah dipahami, gitu. Kemudian ringkas artinya tidak usah bermuluk-muluk panjang kali lebar, dan juga yang terakhir adalah ini sesuai dengan komponen minimumnya. Apa sih komponen minimum perangkat ajar? Nanti kita lihat hanya 3, teman-teman. 3 aja termuat di punya teman-teman itu sebenarnya udah cukup gitu ya. Nah, ini ada perhatikan panduan visual. Saya nanti akan jelaskan terpisah, teman-teman. Kita akan bahas ini dulu. Untuk panduan visualnya nanti di bagian akhir setelah materi ini saya jelaskan dulu gitu ya. Kok panduannya di akhir Bu Erlina? Kita mau lihat dulu perangkat ajar itu apa aja. Setelah teman-teman nanti tahu perangkat ajar itu apa, baru nanti kita melihat panduan visual gitu ya. Oke, kita mau lihat. Nah, ini teman-teman, ketika kita buka platform Merdeka Mengajar, kita nanti teman-teman nanti salah satu fiturnya kan ada komunitas, ada pengelolaan e-kinerja, kan gitu ya. Salah satunya adalah perangkat ajar. Ya, mau cari apa? Langsung ada pertanyaan teman-teman. Ada di sana modul ajar, ada bahan ajar, ada buku, ada modul project.
teman-teman. Tapi yang mau saya kasih clue adalah ketika kita cari modul ajar, bahan ajar, buku dan modul project di sini memang sangat terbatas. Akan lebih banyak nanti di ide praktik. Kenapa Bu Erlina? Kalau di ide praktik kan kita bebas nge-post teman-teman. Nah, kurator langsung kurasi. Tapi kalau di menu perangkat ajar teman-teman, ini beda. Kita akan diundang dulu jadi kontributor perangkat ajar oleh tim platform Merdeka Mengajar, baru kita bisa jadi kontributornya. Nah, gimana kita biar dapat undangannya, Bu Erlina? Nanti kita lihat ya. Yang penting teman-teman bisa lihat. Tetapi kalaupun misalkan keterbatasan ada di menu perangkat ajar ini, teman-teman bisa mengaksesnya di ide praktik, akan sangat banyak di sana. Oke, ini kita cerita sebenarnya teman-teman ini biar bisa menjadi kontributor perangkat ajar. Seperti itu sebenarnya ya. Oke.